Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi media pembelajaran IPA. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari media pembelajaran itu. Media pembelajaran merupakan salah satu sarana komunikasi dalam proses belajar mengajar yang berupa perangkat lunak maupun perangkat keras untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dalam media pembelajaran itu berhubungan dengan adanya proses komunikasi yang mana ada sumber informasi dan penerima informasi. Sumber informasi yaitu berupa guru melalui media pembelajaran dan penerima informasi adalah siswa atau peserta didik. Dalam proses komunikasi dalam pembelajaran, di sana dibutuhkan strategi pembelajaran yang mana strategi pembelajaran dan metode pembelajaran itu akan diterapkan dan melalui sarana yang berupa media pembelajaran atau media informasi itu akan diterimakan pada peserta didik. Pembelajaran dalam proses komunikasi di sini, dalam pembelajaran tersebut dapat terjadi penyampaian pesan berupa informasi berupa media yang merupakan sarana penyampaian pesan yang baik. Kemudian menurut Edgar Dale dan James Finn ada piramida dari konsep, yaitu dari konkret ke abstrak. Nah, dari pengalaman langsung melakukan kegiatan sampai dengan lambang-lambang visual maupun verbal yang bersifat abstrak. Nah, di sini terutama yang materi-materi yang bersifat abstrak tersebut sangat syarat dengan media pembelajaran, karena media pembelajaran itu sangat membantu sekali dalam guru menyampaikan konsep tersebut kepada peserta didik. Kemudian untuk daya ingat, ternyata sesudah 3 jam guru itu menyampaikan suatu materi itu persentase dari konsep yang diserap itu hanya 85, 70 sampai 70% saja. Setelah 3 hari semakin berkurang, yang paling banyak 65 hingga 10% saja. Maka semakin lama konsep tersebut diperoleh, maka persentase dari dia memahami dari konsep tersebut akan semakin berkurang. Nah, dalam kegiatan belajar di sana yang sangat dominan atau konsep tersebut terekam sangat dominan itu adalah melalui indera penglihatan sekitar 83%, kemudian pendengar 11%, pembau kalau misalkan itu membutuhkan bau ya itu 3,5%, kalau indera peraba 1,5%, kalau ucapan atau mulut sekitar 1%. Maka kita harus mengoptimalkan media tersebut secara optimal melalui media visual, penglihatan tadi yang 83% dan audio atau pendengaran yaitu sekitar 11%. Nah, kemudian media ini ternyata juga merupakan lingkup dari sumber belajar. Nah, media di sini adalah sarana atau perantara komunikasi. Nah, selain media, ternyata dalam sumber belajar itu juga ada alat peraga secara visual ataupun bisa disebut hardware seperti itu. Nah, sumber belajar ini berarti melingkupi seluruhnya, baik itu media ataupun alat peraga. Nah, yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, media pembelajaran, berarti dia termasuk ke dalam sumber belajar. Nah, apa saja fungsi dari media pembelajaran itu? Yang pertama, untuk memperjelas penyajian pesan dan informasi kepada peserta didik. Yang kedua, untuk meningkatkan dan mengarahkan perhatian dari
siswa atau mahasiswa, kalau bagi kami dosen, kemudian mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu, kemudian yang terakhir adalah mengatasi perbedaan pengalaman pribadi dari mahasiswa atau siswa. Nah, dalam fungsi media ini ada dua, afektif dan atensi. Untuk atensi, media pembelajaran itu memiliki fungsi menarik perhatian atau mengarahkan siswa atau peserta didik untuk konsentrasi. Contohnya, kita menampilkan video tertentu untuk persepsi dalam pembelajaran. Di sini saya contohkan yaitu video lomba makan misalkan untuk mengarahkan ke pembelajaran tentang pencernaan seperti itu. Nah, fungsi media yang lain yaitu sebagai fungsi afektif, yaitu media dapat mengunggah emosi, sikap dari mahasiswa atau peserta didik ke arah yang lebih baik, yaitu terhadap kecakapan dari mereka. Nah, misalkan di sini saya mencontohkan menampilkan gambar kecelakaan dan perbedaannya antara orang yang memakai sabuk pengaman dan tidak. Nah, maka ini akan menimbulkan sikap, yaitu pemakaian sabuk pengaman seperti itu. Jadi ada unsur dari edukatifnya di sana yang menuju ke sikap dan karakter yang baik. Nah, selain dari fungsi afektif itu sendiri, juga ada fungsi kognitif dan kompensatori. Nah, untuk kognitif, media pembelajaran di sana tujuannya yaitu untuk meningkatkan keterserapan dari informasi tersebut, konsep yang diperoleh tersebut. Kemudian untuk kompensatoris itu untuk membantu siswa atau mahasiswa yang lemah dalam menangkap informasi menjadi lebih baik. Nah, mengorganisasikan informasi dan pemahaman sesuatu yang abstrak tersebut menjadi lebih baik. Misalkan konsep-konsep yang abstrak dengan adanya media pembelajaran ini akan lebih dipahami oleh siswa. Seperti itu. Kemudian apa saja manfaat media? Banyak sekali manfaat media pembelajaran itu. Yang pertama, menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, pembelajarannya lebih menarik, kemudian interaktif. Kemudian lama pembelajarannya juga dapat dipersingkat dengan media pembelajaran, misalkan kita sampaikan melalui video atau proyek yang mengedepankan media pembelajaran dan lain sebagainya, sehingga tidak semuanya kita bahas di kelas. Kemudian daya serap mahasiswa ataupun siswanya dapat ditingkatkan juga dengan misalkan pemahaman-pemahaman yang masih bersifat abstrak tersebut akan lebih baik lagi. Kemudian pembelajaran dapat diberikan kapan saja, seperti saat pandemi ini. Jadi kalian belajar di rumah, saya bisa menyampaikan materinya melalui video ini, seperti itu. Kemudian beban dosen ataupun beban guru maka akan terkurangi dengan bantuan media pembelajaran ini. Seperti itu. Untuk klasifikasi media, ada beberapa klasifikasi, yaitu ada 8 di sini. Media asli dan tiruan, media grafis, media bentuk papan, media yang disorot, media yang dapat didengar, media pandang dengar, media cetak, media berbasis komputer. Untuk klasifikasi media pembelajaran yang tidak diproyeksi, kemudian ada audio, ada multimedia berbasis komputer, juga ada multimedia kids, seperti itu. Jadinya klasifikasinya ada beberapa media tersebut didasarkan pada klasifikasi ini. Dia termasuk yang terproyeksi atau tidak. Kemudian dia termasuk audio atau visual, dia berupa kids atau berbasis komputer. Untuk klasifikasi media yang pertama yaitu media asli atau tiruan, bisa berupa spesimen, benda contoh makhluk hidup yang masih hidup diawetkan, ataupun yang sudah mati diawetkan tadi ya, atau benda tak hidup, benda asli
bisa objek asli atau alami atau bukan makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah model. Untuk media grafis ada bagan, grafik, poster, karikatur, gambar komik, gambar bersambung, dan yang lainnya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Untuk bagan seperti ini, grafik yang seperti ini, poster, karikatur, gambar. Nah, untuk media bentuk papan bisa papan tulis, papan tempel, papan flanel, papan pameran, papan magnet, demokrasi, papan paku, dan lain sebagainya. Untuk media yang disorot, media sorot diam, media sorot bergerak, atau media sorot mikro. Nah, media sorot di sini misalkan dulu ada OHP, nah itu termasuk media sorot. Kalau sekarang berarti LCD, seperti itu ya. Selanjutnya, kemudian media yang diproyeksi seperti OHP tadi termasuk ke dalam media sorot. Slide, proyektor. Nah, seperti ini. Mungkin pada zaman kalian sudah tidak ada lagi ya seperti ini. Nah, yang masih ada ini slide proyektor. Nah, seperti itu media yang diproyeksikan. Kemudian untuk mikroskop apa juga termasuk. Nah, mikroskop elektron, mikroskop digital itu juga termasuk yang diproyeksikan. Soalnya kita menggunakan alat bantu untuk memproyeksikan suatu objek. Selanjutnya adalah media yang dapat didengar seperti kaset audio, radio itu termasuk media yang didengar. Media pandang, dengar bisa berupa televisi, slide audio, kemudian media cetak berupa buku, pamflet, majalah koran, brosur, leaflet, dan sebagainya. Kemudian untuk multimedia ada komputer dan softwarenya, internet, dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk kalian saya arahkan ke tugas multimedia yang berupa komputer sama softwarenya dan dibantu dengan internet. Nah, mungkin nanti membuat video pembelajaran saja ya, seperti biasanya. Oke, kemudian gunanya dari media itu apa? Pemilihan media tersebut yang pertama sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Ini berhubungan dengan rancangan pembelajaran yang telah kalian susun pada tugas sebelumnya. Selanjutnya, ketepatgunaan. Fungsi dari media ini sebetulnya digunakan apa sih? Untuk menyampaikan apa? Konsep abstrak atau untuk memahamkan apa? Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kesesuaian dengan keadaan dan karakteristik mahasiswa dan siswa. Misalkan siswa kalian tidak memungkinkan untuk menggunakan media tersebut, berarti tidak usah menggunakan media tersebut, diganti yang sesuai dengan karakteristik dari siswa kalian masing-masing. Kemudian ketersediaan berupa sarana prasarana, mutu teknis berarti dan mutu teknis ini berarti kualitasnya. Misalkan dari media tersebut memiliki kriteria kualitas dari alatnya bagaimana, seperti itu. Kemudian biaya. Faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan dan pemanfaatan media, yang pertama sama tujuan pembelajaran tadi yang ingin dicapai, karakteristik mahasiswa bisa berupa kemampuan dan kondisi ketersediaan perangkat lunak atau kerasnya, ada atau tidak sarana dan prasarananya, serta materi perkuliahan. Kalau kalian berarti materi pelajaran yang ingin disampaikan. Kemudian kriteria pemilihan media itu disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya, ketepatan materinya, kepraktisan, kemudian keterampilan dari pemanfaatan media. Misalkan kalau
kita tidak bisa memanfaatkan media tersebut, ya jangan dipilih sebagai media pembelajaran kita. Seperti itu, sesuai dengan jumlah siswa. Nah, memungkinkan atau tidak dengan jumlah siswa kita tersebut memanfaatkan media yang kita sediakan. Dan yang terakhir adalah pemilihan mutu yang tinggi. Seperti itu. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini materi media pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.